wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sofia SPD, guru biologi di SMA Islamiyah Pintutur Pasuruan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan video pembelajaran di kelas 11 fase F Kurikulum Merdeka tahun 2023. Materi yang akan saya sajikan adalah tentang pembelahan sel. Video pembelajaran ini sebagai syarat praktek pengalaman lapangan pada program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kepada Bapak dosen, Ibu Pamong, dan teman-teman rekan mahasiswa, dimohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Eki mengawali pelajaran hari ini, ya, saya ingin mengetahui kabar kalian hari ini. Mungkin dari emotikon ini, ya. Salah satu apa yang dirasakan dari salah satu emoji ini? Bahagia. Jangan ya, nomor 3 ya. Saya nomor 3. Sakit gigi mungkin ya. Apapun keadaan kita hari ini, kita akan berusaha semangat untuk belajar hari ini untuk mendapatkan ilmu baru yang akan bermanfaat bagi kita semua. Karena biologi adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Sakit. Yang sakit siapa ini? Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Amin. Yang sakit diberi kesehatan, jangan lupa aku tetap jaga kesehatannya. Silakan untuk dilihat tengok kanan kiri atas bawah. Barangkali ada sampah-sampah yang masih ada, silakan diambil dan dibuang di sampah kelas. Barangkali dalam bangsa alat tulis disimpan dulu. Diletakkan di belakang meja, di posisi kemudian seragamnya yang masih terapi silakan dirapikan dulu. Topinya kalau di dalam kelas minta tolong. Bentuknya mungkin, ayo, bentuknya Apakah hari ini ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Adakah yang hari ini mungkin hari ini atau satu minggu ini melakukan kegiatan untuk memotong kuku? Atau kamu lihat sekarang kukunya yang kemarin panjang belum dipotong atau yang harusnya dipotong sebelum ya, potong ya. Kira-kira satu minggu apa 2 minggu sekali potong kukunya? Mengapa kira-kira kita harus memotong? Apa yang terjadi kalau tidak kukunya patah?
Besoknya dalam 1 minggu akan tumbuh lagi. Seperti halnya kita memotong rambut. Setelah rambut kita potong, dalam beberapa minggu akan tumbuh lagi. Kira-kira aktivitas ini menunjukkan apa? Pembelahan. Apa? Ada? Hasilnya. Ada proses di dalam tubuh kita. Ya. Proses. Ada yang pernah jatuh, mungkin waktu jalan-jalan, naik sepeda, lari, sambung mungkin, yang pernah luka. Apa yang terjadi kemudian? Coba mungkin ada salah satu yang menceritakan. Luka ya. Luka terus linu, kemudian bekas. Terjadi proses penutupan lukanya, luka yang kemudian sebagai batas berdarah, kemudian dibersihkan, diobati dalam beberapa hari langsung bisa sembuh dan menutup kembali. Itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang patut kita syukuri. Betapa Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, mampu mempunyai kemampuan ya, organ tubuh kita mempunyai keunikan tersendiri, yaitu bisa melakukan penyembuhan luka, pemanjangan tubuh dengan membentuk sel-sel yang kita ada di dalam tubuh kita, melakukan pembelahan sel sehingga ya luka yang sangat terbuka bisa tertutup kembali. Yang contoh nyatanya ya, tinggi badannya kita kira-kira berapa? Mungkin ada yang tahu salah satu, mungkin salah satu? Berapa? Adikku 1 meter. Adik tingginya 46. Kira-kira waktu SMP kelas 1 masih ingat nggak tinggi badannya berapa? 1 meter. Amin 1 meter. Ada pertambahan tinggi badan. Ya. Yang dulunya mungkin 120, sekarang sudah 150. Berarti ada pertambahan tinggi badan. Dengan pertambahan tinggi badan ini berarti menunjukkan kita mengalami dan inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pembelahan sel. Tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Di kelas yang sebelumnya pernah kita pelajari bahwa sel itu adalah merupakan salah satu masih ingat berarti ya? Ya, karena sel yang kecil ini ternyata mempunyai fungsi yang sangat penting sekali. Itu pembelahan sel. Tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis ya, pembelahan sebagai salah satu bioproses di dalam sistem kehidupan. Kenapa kok kita mengalami pertambahan tinggi badan, mengalami pertambahan berat badan ya, yang dulu cuma 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, sekarang sudah lebih. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menciptakan karya model 3 dimensi tahap pembelahan sel secara mitosis. Amin. Tujuan kita untuk belajar hari ini tentang pembelahan sel. Indikator yang nanti bahwa tujuan belajar kita tercapai itu adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses pembelahan secara meiosis dan mitosis. Yang kedua, membandingkan proses pembelahan mitosis dan meiosis. Ada perbandingan. Yang ketiga, membuat karya model 3 dimensi satu tahap pembelahan mitosis. Nanti ada pembelahan mitosis itu tahapnya ini, meiosis ada ini. Nanti setiap kelompok, saya harapkan nanti per kelompok
model satu tahap saja yang menunjukkan itu adalah cara pembelajaran secara ya. Sebelum pembelajaran, saya minta dikeluarkan satu kertas. Saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan anak didik saya ya tentang pembelajaran sebelum kita masuk materi dengan melakukan tes kurang lebih hanya 5 menit. Silakan disiapkan dulu Bapak. Ya. Dulu di video pembelajaran ini PPT ada ya gambar yang menunjukkan ya bioproses yang terjadi pada tubuh kita. Seperti yang saya sampaikan di awal ya bahwa kita mengalami apa ini Tuhan ini badan ya kemudian bertambah tambah berat tambah bobot Baik deh kan? melakukan ada lain tambah kurus. Iya. Itu merupakan salah satu bioproses. Bioproses itu apa ya? Pembelajarannya berarti atau mungkin ya bagi cewek-cewek aku nggak tidak menutup kemungkinan bahwa cowok melakukan hal yang sama, yaitu kita membersihkan permukaan kulit di wajah. Betul. Apa yang kita bersihkan? Kotoran, komedo apalagi jerawat, kotoran yang menempel pada wajah pasal. Yang diambil yang dibersihkan apanya? Selain kotoran. Sel-sel yang mati. Ya. Karena sel-sel tubuh kita juga akan mempunyai masa hidup betul. Masa kadaluarsa. Sehingga sel-selnya yang semulanya membelah berkembang ya akhirnya akan mati. Itu yang harus kita angkat, kita bersihkan tadi supaya mempercepat pertumbuhan sel-sel yang baru ya. Kemudian selanjutnya ke slide yang kedua. Nah ini ada gambar ya tentang proses penyembuhan luka. Ini tahapnya. Mulai dari tahap yang pertama, mungkin ada yang bisa membantu Bapak menceritakan ini proses penutupan luka mungkin ada? Salah satu angkat tangan mungkin? Ayo siapa? Peri lainnya selain Peri. Kalau bilang ya Bu Vina kan ya Bu? Dina mungkin. Dina. Saya mungkin dari baju Perbaikan muka itu. Apa Dina? Dewi mungkin? Itu semuanya. Ayo salah satu. Biasanya silakan ibu mungkin bisa. Ya. Ya boleh ya. Ya bisa. Terus. Disembuhkan oleh sensor darah kita untuk menghilangkan kotoran-kotoran darah, memperbaiki lukanya itu sampai Apalagi mungkin yang bisa menceritakan kita kan juga manusia pernah luka, pernah jatuh, pernah kena pisau ya kupas berambang bawah itu kan tergores pisau kan udara. Kenapa kok sampai tertutup kembali bagaimana? Ya. Itu salah satu akibat dari pembelahan sel ini tadi. Nah ini ya membelah, menutup luka sehingga kembali seperti semula. Gambar yang kedua, ada yang bisa menceritakan kira-kira ini gambar apa nomor 2? Mata ikan. Mata ikan? Kaki. Biasanya itu ya hampir sama dengan di gambar pertama. Saudaranya menutup luka
kaca kan kaki prosesnya seperti itu. Karena kita kan aktivitas tidak mesti harus menunggu melihat kaku kan ya. Kita bahkan sudah lupa kalau bagian kulit kita ada yang tergores. Karena ini salah satu proses penyembuhan luka adalah ya. Silakan Nah, yang selanjutnya adalah itu ada proses reproduksi. Ini ada gambar. Gambar pertama ya. Ini adalah bagian dari bunga yang untuk fungsinya sebagai reproduksi. Ya. Dengan bunga selanjutnya proses menyebutkannya. Fungsinya kan untuk reproduksi. Kemudian di sebelahnya itu adalah foto-foto keluarga kerajaan Inggris. Rencananya mau saya pakai sepertinya kawan-kawan keluarga kerajaan itu mulai dari ada Ratu Victoria dan kemudian ini pernikahan dari Putri Diana dan Pangeran Charles. Manusia ya. Ini juga melibatkan proses pembelajaran. Jadi gambar yang saya tampilkan tadi, berarti kira-kira apa? Fungsi dari pembelahan sel sampai ke sini dulu membiarkan dia reproduksi apalagi memperbaiki ya lagi bertambah. Silakan dilanjutkan slide berikutnya. Nah, ini ya. Sekarang saya akan menampilkan video tentang pembelahan sel. Silakan dipelajari dulu. Nah, ya. Silakan dipelajari itu coba di bawah ini. PPT itu adalah yang terkoneksi dengan video pembelajaran ini yang sudah saya mudah untuk silakan dipelajari video tentang pembelahan sel. Anak bagus. Nomor 1 di mana? Ini. Nomor 1 ya. Nomor 3. 4 di mana? Di sini namanya. Oh ya. Silakan dipelajari LKPD-nya masing-masing. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan proyek atau tugas membuat
model tadi ya, tahap pembelahan sel 3 dimensi 1 tahap. Permasalahan yang ada di LKPD nanti silakan diskusikan bersama, jawab. Kemudian sudah semua ya, silakan setiap perwakilan kelompok, tadi kelompok 1 dulu, untuk menentukan bentuk model yang akan ditentukan di kelompok 1, ketua kelompoknya Anang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pemikiran kelompok kita tentang mengenai interfase. Nah, kita sudah mempelajari dari minggu kemarin tentang yang namanya interfase, dan pada kesempatan kali ini kita diberikan tugas untuk membuat kerajinan 3 dimensi, bukan kerajinan, contoh produk interfase itu dijadikan produk 3 dimensi. Nah, kita sudah mengetahui bahwa interfase itu memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap pertumbuhan atau G1, yang kedua tahap sintesis atau S, dan yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan kedua atau GAP2. Nah, setelah itu di interfase sendiri memiliki yang namanya sistem pembelahan, di mana pembelahan itu dibagi menjadi 5, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis, di mana dari interfase tersebut membentuk yang namanya inti apa ini benar? Inti selnya, dan kita ditugaskan untuk membuat contoh tersebut dari alat-alat yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan membuat produk interfase dari tempe. Tempe itu bahasa Indonesia apa? Tampak. Di mana tampak tersebut kita akan lapisi dulu menggunakan kertas karton yang berwarna gelap atau hitam. Setelah itu kita akan tempeli perintilan-perintilan sesuai dengan bagian-bagiannya, dan tidak lupa dengan nama-namanya. Mungkin kita membutuhkan banyak kertas dan 2 buah tempe.
Dan untuk alat-alatnya kita membutuhkan lem, gunting, dan lain-lain. Sekian dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin saya hanya meluruskan bahwa interfase itu merupakan fase istirahat. Istirahat itu maksudnya merupakan fase persiapan sebelum melakukan pembelahan. Yaitu adalah kan mau membelah ini, itu dibutuhkan energi yang banyak sehingga ada pada fase interfase. Bukan masih belum membelah. Di lingkarannya tidak ada. Interfase itu hampir ya berapa persen itu kan merupakan fase interfase sebelum dia melakukan pembelahan setiap tahap itu ada. Jadi posisinya masih stabil, intinya masih ada tadi ya, semuanya masih kompleks karena masih istirahat masih lakukan persiapan. Tadi ya saya jelaskan seperti itu. Kemudian tadi ya produk karya dari kelompok 1 interfase adalah dari tempe ya, sama saja cukup saya rasa kalau interfase karena hanya menunjukkan fase persiapannya hanya menunjukkan tempe. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, sudah berapa ya? Nah, ini lagi alat dan bahan yang akan disiapkan di rumah. Nanti ya, silakan kita dipersiapkan saat pertemuan pelajaran biologi perubahan. Siap ya? Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kita apa? Bagaimana menurut kalian? Komunikasikan yang bisa kita simpulkan kegiatan hari ini mungkin ada nomor 1 yang bisa kita simpulkan pada hari ini mungkin apa? Tujuan dari pelajaran kita Mempelajari tentang macam-macam pembelahan. Nah, ya. Pembelahan set berarti ada berapa? Ada mitosis dan fungsi dari pembelahan set tadi adalah memperbaiki jaringan yang rusak, dan ketiga reproduksi. Ya, itu adalah tujuan atau fungsi dari pembelahan sel. Pembelahan dari jaringan yang rusak adalah reproduksi. Dan selanjutnya adalah karya yang akan kita buat dari ya. Pokoknya masing-masing kita akan disiapkan sampai bertemu pertemuannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Silakan untuk
Dua, tiga, empat, lima. Seperti ya, yang sudah kita sepakati bersama bahwa pertemuan yang kedua hari ini adalah membahas tentang apa? Membuat karya tujuan yang pertama dan kedua menganalisis pembelahan sel dan menganalisis tahap pembelahan sel sudah kita lakukan di minggu yang lalu di pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan yang kedua ini adalah kita akan membuat karya. Setelah karya selesai, baru nanti akan dipresentasikan secara bergiliran oleh masing-masing kelompok. Dipresentasikan bentuknya, kemudian bahannya, hasil akhirnya seperti ini, ya. Kemudian nanti setiap kelompok akan menempati tempat yang ditentukan dan mulai mempresentasikan dengan metode gallery work. Saya ulangi lagi, dengan menggunakan model gallery work, yaitu dua orang dari anggota tiap kelompok akan berkunjung ke kelompok yang lain ya, untuk bertamu, dan kelompok yang mendapatkan tamu akan menjelaskan tentang proses pembuatan yang ada ditunjukkan pada model yang ada. Demikian seterusnya sampai nanti kembali ke kelompok asal, dan kelompok anggota selanjutnya akan mengikuti pengalaman anggota yang sebelumnya. Ya, bisa ditanyakan mungkin sebelum kita melakukan pelaksanaan. Silakan dimulai untuk dikerjakan. Menang di video ini. Kembali Pak. Ini adalah hasil karya membuat model 3 dimensi tahap pembelahan sel secara mitosis. Tahap yang pertama pada mitosis adalah interfase. Yang kedua, profase. Yang ketiga, metafase. Yang keempat, dan yang kelima, fase. Silakan mungkin mempresentasikan proses pembuatannya dulu, dimulai dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara, mohon perhatiannya. Berbicara tentang mitosis. Nah, di dalam mitosis itu pembelahan dibagi menjadi dua kan ya. Yang pertama pembelahan interfase dan yang kedua adalah fase mitosis. Nah, di sini saya mendapatkan pembelahan tentang interfase, yaitu merupakan tahap pertama, tahap persiapan sebelum memisah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kelompok kita membuat karya ini. Nah, bahannya kita hanya membutuhkan styrofoam, kertas lipat, paku binas, dan lem saja. Bukan tadi ya. Terpaksa menggunakan bahan dari styrofoam dan menggunakan kertas lipat. Untuk kelompok dua silakan. Oke, itu tahap kedua ya, atau tahap pertama di pembelahan sel itu, sehingga ini itu masih apa ya, masih ada standar dan masih persiapan untuk membelah secara keseluruhan. Kita menggunakan media tampan atau tampak ya. Terus untuk model di dalamnya kita menggunakan plastik. Itu dia. Kelompok dua. Kelompok ketiga silakan. Ini banyak tadi bola. Kan kertas. Di DP. Bola potong bola lagi. Kan nanti kita tadi kertas mana? Silakan bola plastik yang dibelah, kemudian diberi. Silakan lainnya. Selanjutnya ke kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan-bahannya, di sini kami menggunakan styrofoam dan kertas lapis. Dari setiap kelompok sudah dipresentasikan. Kemudian silakan setiap kelompok menempati tempat untuk presentasi dengan model galeri work. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di sebelah kiri, kelompok 3, 4 di belakang, 5 di sebelah kiri. Kita lihat, setiap perwakilan 2 orang kelompok akan bertamu ke kelompok yang lain. Semua mewakilkan 2 orang guru. Kemudian setelah kembali fasenya bergantian dengan yang lain. Silakan dimulai kelompok 1 di depan. Topinya. Syukur, kopinya dilepas, kopinya. Nah, kopinya dirapikan, silakan kopinya dirapikan dulu. Nah, saya dimulai ya. Siapkan perwakilannya 2 orang. 2 orang perwakilan dari kelompok asal mengirimkan 2 anggotanya ke kelompok yang lain untuk bertamu. Kelompok yang bertamu menjelaskan tentang tahapan proses yang ada pada karyanya. Menjelaskan karyanya ya, yang di situ saja. Kamu bacakan proses apa yang terjadi di situ. Jadi tidak ada pertanyaan. Karena tahapannya itu kan memang sudah kamu di situ yang terjadi itu. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Maksimal 2 menit, baru kemudian bergeser ke kelompok yang lain. Anggotanya, pemilik karya bergantian membacakan yang terjadi di situ itu apa. Gantian, jangan hanya 1 orang, supaya temannya yang lain juga pernah membaca ya. Lebih baik kalau sampai hafal, nggak usah membaca, itu lebih baik. Ya, sudah. Paham ya?
Ternyata kan masih ribet. Ya. Ada yang ditanyakan yang kurang jelas? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Karena saya mengamati kok ternyata masih ruwet. Ada yang ditanyakan? Tadi ya sudah kita lakukan gallery work bahwa setiap anggota kelompok mengetahui proses tahapan pembelahan sel secara mitosis dengan menggunakan model karya 3 dimensi tadi. Ada yang disampaikan mungkin dari kelompok 1? Mungkin dengan adanya cara belajar yang seperti ini kita bisa mengetahui apa saja yang sudah diberikan tugas berkelompok. Mengetahui ya lebih punya kelompok tanggung jawabnya apa, membuat karya apa yang nanti akan dipresentasikan, bahan-bahannya ya. Kemudian kelompok yang lain mungkin bisa memberi tambahan yang bisa kita simpulkan kegiatan hari ini. Dari kelompok yang lain, kelompok tadi sudah katakan bahwa dengan membuat karya kita akan tahu alat dan bahan apa saja yang bisa kita gunakan ya. Modelnya sesuai dengan tahap pembelahan mitosis karena dari bentuknya kan sudah berbeda setiap tahap. Kelompok yang lain mungkin ya silakan. Pengetahuan kita tentang pembelahan sel mitosis. Bersama-sama bahwa pembelajaran hari ini adalah sangat menyenangkan. Semoga ya, kita mengetahui pembelahan sel yang ada terjadi pada tubuh kita prosesnya seperti ini. Karena pembelahan sel mitosis itu terjadi pada anggota tubuh kita. Sekian ya hari ini. Selamat belajar, semoga tetap sehat, selamat berprestasi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.